Perkenalkan, nama saya Maria Keri Santia Juli dari kelas 1A1 Ilmu Sosiatri. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama yaitu tata tulisan atau ejaan, dan yang kedua sinonim dan akronim. Yang pertama, tata tulisan atau ejaan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. A. Pemakaian huruf. Dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital, maupun huruf miring. Huruf dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua, yakni huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu ada 3 diftong dan 4 gabungan huruf konsonan. B. Pemakaian huruf kapital. 1. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, contohnya dia seorang pekerja keras. 2. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, contohnya Nabi Yusuf. 3. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, contohnya Gubernur Papua Barat. 4. Dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, contoh Dewi Sartika. 5. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contohnya Asia Tenggara. 6. Dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti kata dan. 7. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 8. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. C. Penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termaksud dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. D. Penulisan gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhirannya sekaligus. 2. Gabungan kata ditulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya mendapat imbuhan awalan atau akhiran. 3. Gabungan kata ditulis serangkai jika salah satu unsurnya berupa unsur terikat. 4. Partikel per atau ditulis terpisah. 5. Partikel pun. 6. Penulisan di sebagai kata depan atau preposisi. 7. Penulisan di sebagai awalan. Sekarang pada bab 2 yaitu sinonim dan akronim. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Akronim adalah yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dihafalkan sebagai kata yang wajar. Sinonim dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya H. Hamid atau Haji Hamid. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya UI, Universitas Indonesia. 3. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya SD, sekolah dasar. 4. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik.
Contohnya halaman. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya atas nama. 6. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya sentimeter. 7. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIN atau Badan Intelijen Negara. 8. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik. 9. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu atau pemilihan umum. Sekian dan terima kasih.